Sekretaris Jo melakukan DNA pada kalung Eunbyul dan menemukan jejak darah Rona. 그 페론 장례는 언제야? 오늘입니다. JNT menanyakan tentang pemakaman Rona, tapi Yeonhee tidak memberitahu siapapun. Dr. Ha datang ke pemakaman Rona, tapi Sojin terus menelpon. Sojin menyuruh Dr. Ha pulang karena terjadi sesuatu pada Eunbyul. Dr. Ha bimbang, tapi pada akhirnya dia pergi tanpa menemui Yeonhee. Dr. Ha mengirim pesan kalau sedang ada urusan pekerjaan. 죽는 게 그렇게도 급해? JNT membuka resleting wanita itu untuk melihat tato di punggungnya. 나 IQ? Dia mengejek JNT yang mengira Suryeon hidup kembali. JNT menanyakan kapan dia datang ke Korea. 오면 온다고 미리 말을 해야지. Aegyo berkata dia terjebak di suatu tempat selama 2 tahun. Ternyata JNT sudah menyuruhnya datang berkali-kali. 마치 내가 죽은 것처럼. 펜트하우스. Aegyo terpesona dengan pentos dan iri pada Suryeon, tapi itu tidak ada gunanya karena dia sudah mati. JNT menyuruh Aegyo pergi dulu karena anak-anak akan segera pulang, tapi Aegyo malah marah. 내가 원하는 건 여기 펜트하우스야. 애들 엄마 자리가 아니고. Aegyo jenuh hidup sebagai Suryeon selama 20 tahun. 지겨워 진짜. Ternyata JNT menjanjikannya hidup di penthouse dengan identitas aslinya. 확실해? 한별이 그랬다는 게. Yeonhee sudah kehilangan semangat untuk hidup. Logan kemudian menceritakan kenapa Rona bersikeras kembali ke Korea. Rona berjanji akan memenangkan trofi festival Chongha atas nama Sola. Itu dia lakukan agar Sola tidak lagi membenci ibunya. Logan berkata seolah-olah dia tidak peduli apakah Yeonhee bunuh diri atau tidak, tapi dia mengatakan kalau Yeonsul terlibat. Yeonhee tidak percaya Yeonsul tega melakukannya, tapi pada kenyataannya Yeonsul menutupi kesalahan Eunbyul. Eunbyul berhalusinasi Rona menjadi hantu. 저기 문화가 없어. Eunbyul terus kehilangan kendali dan tanpa sengaja melukai tangan ibunya. Dr. Ha datang. Eunbyul meminta ayahnya untuk menghapus ingatan Rona karena dia seorang dokter. Sojin juga merasa stres dan minum-minum. Dr. Ha mengkhawatirkan mungkin akan ada efek samping. Yeonhee mengirim pesan pada Dr. Ha dan memintanya datang. Dr. Ha menjelaskan kalau obatnya masih diuji secara klinis. Sojin menyuruhnya untuk segera menyuntikannya. Yeonhee terus menelpon tapi Dr. Ha mengabaikannya. 누나야, 아저씨랑 같이 가자. 누나야. Yeonhee masih tidak percaya Yeonsul mengkhianatinya, apalagi sebelumnya Yeonsul menganggap Rona sebagai anaknya sendiri. Dr. Ha mulai menyuntikkan obatnya. Eunbyul mengalami kejang yang membuat Sojin panik. Dr. Ha langsung memberikan obat penenang. Di tempat lain, JNT dan Aegyo sedang bermesraan. JNT akan membangun gedung yang lebih mewah dari Istana Hera dengan bantuan Sojin. JNT menceritakan kalau putri Sojin membunuh seseorang, dan tentu saja Sojin tidak akan membiarkan putrinya terjatuh. 청아 그룹을 통째로 먹을 수 있는 기회야. Aegyo meminta pentas baru nanti menjadi miliknya. JNT meminta Aegyo untuk berhati-hati agar tidak ketahuan. 오랜만에 느끼는 자기 숨소리. Anak-anak datang, JNT menawarkan agar Aegyo bisa melihatnya dari kejauhan, tapi ternyata dia tidak punya kasih sayang. JNT membawa Aegyo ke ruang kerjanya dan menunjukkan kalau ada jalan rahasia. Yeonhee masih menunggu Dr. Ha di pemakaman Rona sampai larut malam dan sedang hujan. Yeonhee mendatangi mantan guru Rona dan memastikan kalau Yeonsul memang terlibat. Dia menelpon Logan dan menanyakan keberadaan Yeonsul. Sedangkan Sojin baru menyadari kalau dia dan Eunbyul sangat membutuhkan Yeonsul. Seokhyung terus mengganggu Seokhon yang merasa sedih ditinggal Rona. 진짜 죄 지은 사람 따로 있는데? Seokhyung menceritakan kalau dia tahu siapa yang membunuh Rona, dan itu karena sebelumnya dia mengompor-ngompori Eunbyul. 석영은 무슨 짓을 한 거야? 왜 그래 또야? Yeonhee mendatangi rumah sakit dan melihat Yeonsul dan Sojin sedang tidur bersama. Dia membayangkan dirinya masuk meluapkan kemarahannya dan melukai Eunbyul. Saat dia benar-benar akan masuk, seseorang menyekapnya. 윤희한테 가지 마. Sojin mencegah Dr. Ha pergi ke Yeonhee, tapi Dr. Ha tidak peduli dan tetap pergi. Sojin mengejar Dr. Ha dan memeluknya, berkata dia sangat menyesali semuanya dan ingin memulainya dari awal. Dr. Ha tidak ingin Sojin salah paham karena dia melakukan semuanya untuk Eunbyul. Dia sekarang sangat menyukai Yeonhee. 윤희한테 가지 말라고. 진짜 같은 그 로나가 죽어서
많이 술 Sampai di istana Hera, Dr. Ha melihat pengacara Lee yang sedang mabuk dan mengejeknya. Dia curiga kalau pembunuhnya bukan Tuan Park. Pengacara Lee menghalangi Dr. Ha masuk lift. Itu membuat Dr. Ha marah dan memukulnya. 함부로 아가리 놀리지 말고. Dr. Ha pulang ke rumah Yeonhee dan mendapati Yeonhee tidak ada, ponselnya pun dimatikan. JNT dan Aegyo pergi bersama secara pribadi. JNT ingin menjual bangunan atas nama Aegyo karena dia ingin membeli di distrik Jeonso. 한국에 빨리 들어오라고 그 개나를 친 거였어. JNT lagi-lagi ngegombal. Aegyo yang barbar kemudian mengajak JNT bermain biliar dan membuat JNT kalah. 깼어요? Ternyata Logan yang membawa Yeonhee dan memarahinya karena bertindak sembarangan. Nona Jin menunjukkan foto Eunbyul dan Sojin kalau mereka benar bersalah, dan Sojin yang membuat gaun baru untuk Eunbyul. 다른 샵에서 똑같은 디자인의 드레스를 맞췄더군요. Sementara orang yang membunyikan alarm kebakaran belum ditemukan. Yeonhee bertekad akan membunuh mereka berdua, tapi Logan mencegahnya dan mengingatkan tentang Sola dan Suryeon yang membuat mereka bertengkar. 이제 곧 미국으로 떠나야 해요. Logan meminta Yeonhee segera menemukan Aegyo karena dia tahu semuanya tentang JNT. Sebelumnya Aegyo pernah menghubungi Logan tapi kemudian dia menghilang. Logan menunjukkan foto Aegyo yang mirip seperti Suryeon dan mengatakan dia baru saja masuk Korea minggu lalu. 엄마, 은별아, 엄마야. 정신이 들어? Eunbyul akhirnya bangun dari tidurnya dan dia tidak mengingat apapun. Sojin menceritakan kalau festival sudah berakhir dan pemenangnya adalah Rona. Eunbyul takut ibunya marah mendengar Rona yang menang, bukan dia. 괜찮아. Sang A membawa penghuni baru ke istana Hera dan berkata kalau kaya itu bukan kejahatan. Saat dia akan mengambil foto, Kang Mari dengan sengaja menyenggolnya. Nona Kang sengaja bertanya apa mereka tahu kalau ada orang yang baru saja meninggal di istana Hera. Dia menyayangkan sikap Sang A yang sudah tertawa lepas padahal dalam suasana berkabung. Sojin memberitahu Dr. Ha kalau Eunbyul sudah bangun dan dalam keadaan sehat. Dr. Ha merindukan Yeonhee yang biasanya sudah memasak untuknya. 됐는 거야. 준이야. 3번 사모님! 가네! Sang A dan teman-temannya mendatangi sauna Kang Mari. Mereka terus mengeluh dan memprotes pelayanan Kang Mari dan minta dipanggilkan pemiliknya. Sesaat kemudian pemiliknya datang dan Sang A berkata tidak sopan. 회장님, 여기 어떡해? Temannya memberitahu kalau dia adalah pimpinan grup Haeun yang ternama. Ketua Song marah karena ada orang yang menghina Kang Mari karena dia sangat menghargainya. Dan dia bahkan tidak sudi menggunakan air yang sama dengan mereka. Ketua Song menanyakan kabar Jenny yang sudah dianggap sebagai keponakan dan meminta Nona Kang untuk melaporkan jika ada yang melecehkannya lagi. Di istana Hera, pengacara Lee yang tidak tahu apa-apa meledek Nona Kang. Sang A menghentikan suaminya dan berkata kalau Nona Kang jauh di atas mereka. 제니 엄마가 그 유명한 삼마마의 비상시스테라고. JNT sudah berada di rumah Sojin dan menanyakan kabar Eunbyul. Sojin mengatakan Eunbyul sakit dan selama ini dirawat di rumah sakit. JNT juga mengingatkan acara makan siang dengan pengacara Lee. 나 이번에 청아야 축제 때 부를 곡이야. Sohon masih teringat pada Rona yang pernah memintanya menjadi pianis pada acara wisuda. 여기 있었어? Eunbyul datang dan Sohon menanyakan keberadaannya pada saat festival. Eunbyul berkata dia pingsan karena minum terlalu banyak obat, padahal Sohon melihatnya keluar berjalan kaki. Sohon memastikan apa benar Eunbyul tidak melihat Rona. Sohon tiba-tiba mendekati Eunbyul dan akan menciumnya, dan juga berkata mulai menyukai Eunbyul. Tentu saja Eunbyul senang. Pengacara Lee menyambungkan jabatannya sebagai anggota dewan karena itu membuatnya harus menghadiri banyak acara. Dia meminta berfoto bersama Sojin agar followernya meningkat. Dan benar saja pengacara Lee langsung mendapatkan banyak komentar. Ternyata berita Sojin menggunakan penyanyi hantu tersebar. Berita Sojin menggambarkan seluruh negeri. Dia juga mendapat kritik karena masih bersembunyi. Banyak pemegang saham yang meminta Sojin untuk mundur. JNT meminta sekretaris Jo untuk berusaha menghentikan penyelidikan. JNT menyarankan agar Sojin menjauh dulu dari perusahaan dan berpura-pura bersikap simpati. Oh Yeonhee menelpon dan mengajak Sojin bertemu. 우리 만나야지. 이 무대가 뭐라고 싶었을까?
Sojin masih merasa tidak bersalah atas kematian Rona dan Yeonhee tidak mau lagi menutupi penyanyi hantu. Yeonhee tidak bisa menahannya lagi karena putrinya meninggal. 자꾸 눈앞을 울적거리면서 만담을 했어. Sojin masih tidak ingin Yeonhee mengungkapkan dirinya sebagai penyanyi hantu, tapi dia harus berlutut dan meminta maaf. Dia harus mengakui kekalahannya dari 25 tahun yang lalu dan karena telah menggeret leher Yeonhee yang membuat mimpi Yeonhee berakhir. Sojin menggelar jumpa pers dan mengumumkan kalau dirinya pensiun. 오늘 이후로 소프라노 천사진은 없습니다. Eunbil terlihat kesal, sedangkan JNT tidak mungkin membatalkan pernikahan hanya karena Sojin tidak bisa bernyanyi. Seokhan jengkel dan dalam hati dia berkata akan menghancurkan Sojin. Sojin berkata akan bertanggung jawab dan mematuhi semua keputusan yayasan. Reporter menanyakan siapa penyanyi hantunya, tapi Sojin tidak mau menjawab. Sampai di rumah, Sojin melihat Eunbil merengut. 설마 로나 엄마야? Eunbil berkata ibunya memalukan karena sudah menyuruhnya untuk mengalahkan Rona, dan dia juga merasa jijik. Kurang ajar banget ya. 청와재단 쪽에서 기사를 맡고 있지만 워낙 비난 여론이 거셉니다. JNT merasa senang melihat keterpurukan Sojin. Sekretaris Cho juga memberitahunya kalau Eunbil menerima terapi gelombang otak yang sangat rahasia. Suasana berubah saat sekretaris Jo memberitahu bahwa tanah Yein dipindah namakan atas nama Yeonhee. JNT langsung mengajak Yeonhee bertemu. Sementara Sojin berhalusinasi, pengacara Lee, Sang Ah, dan Kang Mari mengejeknya. 얘기 하나 때문에 우리 애들이 구정을 뒤집어 썼어야 되겠어? Kemudian Dr. Ha datang menghentikannya minum dan menemaninya. Sojin berkata tidak keberatan melakukan semuanya untuk Eunbil karena dia seorang ibu, tapi dia mungkin tidak bisa bertahan karena tidak bisa bernyanyi lagi. Melihat Sojin menangis membuat Dr. Ha berpikir tidak akan kembali kepada Yeonhee lagi. 일찍 오셨네요. 6시에 맞춰서 왔는데요. Yeonhee berpura-pura datang lebih awal dan akan menunggu di tempat kerja. Saat masuk ruangan, Yeonhee teringat kali terakhir dia melihat Sureon terluka di sana. Yeonhee mengikuti arahan Nona Jin untuk masuk ke ruang rahasia. 호민 씨 오면 서두르 오세요. 이미 안에서 기다리고 계신데요. 뭐? Yeonhee membuka patung dan menekan tombol yang membuat jalan lain terbuka. JNT mengambil belati dan mengikuti Yeonhee. 요리 보고 알 수 없는 유니. Thank you, jangan lupa subscribe.